Kita tiba di segmen terakhir pemirsa, segmen 5. Aduh sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan di 7 menit ini. Pemirsa, kita langsung saja ke Bunda Yus selaku kepala sekolah, trainer pendidikan dan juga fasilitator sekolah ramah anak. Ya. Nah, tadi saya bertanya mengenai ada nggak pengalaman tak terlupakan selama menjabat atau melaksanakan profesi sebagai seorang pendidik, Bunda Yus? Kalau selama saya jadi guru ya, salah satu siswa saya yang pengalamannya saya tidak bisa lupakan itu, dulu itu pernah ada orang tua datang ke Ar-Rahmah. Kebetulan sekolah kami itu sistemnya kuota, Kak. Jadi kalau kita terima 30 siswa, nomor 1 sampai nomor 30 selesai. Waktu itu ibunya datang mau daftar anaknya, kuota kami sudah penuh, sudah cukup. Ibunya nangis-nangis, minta tolong diterima anaknya. Ternyata anaknya itu ABK. ABK ini agak beda dengan autis ya, Kak. Kalau ABK itu dia baru kayak ada gejalanya, ada gejala ABK-nya. Akhirnya setelah cukup lama diskusi, akhirnya anak tersebut diterima bersekolah di Ar-Rahmah. Awalnya anak tersebut setiap jam istirahat itu, kalau dulu kan orang pakai bel ya, Kak, walaupun bukan bel yang lonceng yang dipukul-pukul kayak gitu, kami sih sudah dipencet-pencet. Nah, anak itu setiap sebelum jam istirahat dia yang duluan ke kantor nih, bel kayak gitu. Maksudnya orang kalau lihat pasti tahu lah ini anak ABK. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai, Kak, sudah dokter, belum dokter, sudah sarjana kedokteran dan sekarang sisa lagi koas. Wow. Iya. Maksud saya kayak gini, Kak, kita harus memahami bahwa jumlah ABK di dunia, di Indonesia itu semakin meningkat. Dan mungkin masih banyak orang yang melakukan diskriminasi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Padahal sesungguhnya jika dia mendapatkan lingkungan, pendidikan yang baik, tepat, ya? Support orang tua, yakinlah bahwa mereka juga bisa seperti anak-anak yang normal yang lain. Kebetulan karena lagi itu ya, lagi ada film yang anak ABK itu, nonton nggak? Yang Miracle in Cell 7 itu kan mengangkat tentang ABK. Jadi dan banyak sekali kasus-kasus ABK di Ar-Rahmah yang setelah tamat itu kita exciting. Oh, Masya Allah ya, ternyata anak-anak ini ketika mendapatkan perlakuan yang tepat, hasilnya juga kita tidak bisa sangka. Ada dulu yang saya dapat setiap masuk sekolah, Kak, itu dia sembunyi di bawah meja. Tapi sekarang sudah sekolah, sudah tamat sudah SMA sekarang, dan sudah berprestasi di sekolahnya yang sekarang. Jadi itu ya semacam ini kayak mengetuk hati ya, dan istilahnya nggak nyangka kok, istilahnya wah ini Masya Allah ternyata bisa sampai ke sana ya. Betul, Kak. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan siapapun yang nonton Net TV bertemu dengan ABK, bahwa kita perlu support. Lembaga pendidikan, orang tua atau teman-teman tidak boleh mendiskriminasikan anak-anak yang ABK tersebut. Luar biasa. Nah, kalau untuk quality time-nya nih, gimana sih cara ngebagi waktu, timeline kontrolnya, Bunda Yus, cara mengatur waktu untuk keluarga, untuk kerjaan, sosial ya, untuk teman-teman di luar sana, kemudian untuk me time-nya juga, itu gimana tuh? Iya. Syukurnya saya me time-nya saya suka di rumah, Kak. Saya kalau sudah di rumah kayak bahagia sekali. Itu kalau diri saya pribadi me time di rumah, membaca buku, itu bagi saya sudah sangat menyenangkan ya. Kalau sama anak-anak saya usahakan ngobrol, Kak. Ngobrol Terutama samping nonton TV mungkin atau gimana? Enggak. Kalau saya ngobrol ya benar-benar ngobrol, cuman berdua aja. Ngobrolnya berdua sama anak, terutama karena ada beberapa anak saya yang kayak usia remaja ya, perlu ditemani betul-betul. Tapi saya juga bahwa saya juga bukan keluarga yang sudah patut dicontoh ya, Kak, itu yang harus saya beritahukan. Tetapi bahwa kita semua selalu ada usaha untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Jadi perlakuan saya pada setiap anak saya berbeda, Kak. Jadi yang anak laki-laki bagaimana, yang anak perempuan bagaimana. Jadi kita tahu semua selanya. Misalnya contoh yang anak perempuan saya orangnya introvert. Jadi kalau orang introvert itu seperti apa perlakuannya, nggak bisa tuh
sama seperti anak bungsu saya, kalau anak bungsu saya nggak ditanya pun dia ngobrol, dia cerita semua. Tapi mana Extrovert ya. ya, kalau sama yang anak kedua saya itu harus lama dipancing-pancing. Treatmentnya baru mau berbeda cerita, ya iya. Bunda ya. Seperti Nah kalau untuk bersama teman-teman nih di luar nih ya kan sebagai makhluk sosial iya, gitu. betul. Ada nggak waktu-waktu tertentu buat janjian seperti itu ngebagi waktunya antara pekerjaan dan teman-teman juga gitu? Iya, kadang-kadang sih memang harus janjian ya Kak. Kalau tidak janjian memang kayak berat. Harus Di scheduling ya. Iya, di schedule-nya harus agak lama, jangan sampai misalnya hari ini baru mau ini, kadang-kadang berbenturan dengan pekerjaan. Itu sih yang beratnya. Kalau pekerjaan nggak bisa ditinggal ya nggak bisa. Tapi sebisa mungkin lah ya, maksudnya karena kita makhluk sosial tetap harus perlu bertemu dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman kampus, teman-teman SMA, tetangga-tetangga tetap harus di schedule ya. Pintar-pintar lah. Tapi prinsip saya adalah bahwa tidak semua bisa kita ambil, Betul. tapi ambillah sebagian yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin kita membahagiakan semua orang, tapi ya minimal yang dekat-dekat aja lah. Betul. Nah kalau untuk kesimpulan nih dan pesan-pesan Bunda Yus untuk pemirsa di rumah, terutama untuk kaum hawa atau kaum wanita atau kaum perempuan, silahkan Bunda. Bahwa kita perempuan tetap harus belajar. Bahkan sekalipun minta maaf ya, bahwa kita sudah sarjana S1, S2, S3 dan seterusnya, belajar itu tetap harus dilakukan. Betul. Belajar menjadi seorang ibu, belajar menjadi istri, karena ternyata hal-hal demikian itu banyak ilmunya. Betul. Dan itu harus dipelajari. Tidak langsung kita menikah, langsung begini terjadi sesuai dengan harapan, harus dan terutama sekali tentang keluarga ya, karena itu tidak banyak diajarkan di dunia pendidikan kita. Ya, perempuan harus mengambil peran untuk belajar. Boleh ikut komunitas, boleh ikut membaca. Sekarang kan banyak sekali bukunya beredar di Google, di YouTube juga banyak. Saya suka nonton Dr. Aisyah Dahlan, kan banyak sekali tuh yang dipelajari terutama untuk perempuan. Bagaimana harus bersikap dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dan tapi yang baik itu kalau ikut komunitas. Oke, terima kasih Bunda Yusria Kadir sudah hadir di program Bukan Perempuan Terima Biasa. kasih banyak Kak Syahri, Sangat sudah diundang. menginspirasi sekali Bunda Yus ya, Masya Allah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Terima sudah kasih banyak. datang. Terima kasih banyak pada Netif. Ya itulah tadi ya sharing ya tentang profil beliau Ibu Yusria Kadir yang merupakan seorang kepala sekolah ya, salah satu kepala sekolah yang ada di Kota Makassar, fasilitator pendidikan ramah anak dan trainer pendidikan juga. Akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Rida Zahril dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa selanjutnya. Dah.